الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'dah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, jamaah salat zuhur Masjid Baharudin Petepal yang dimuliakan Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia sehat wal afiat, beserta kita masih diparingi iman Islam oleh Allah. Mudah-mudahan kita senantiasa berada dalam hidayah bimbingan taufik Allah Subhanahu wa taala, sehat serta diparingi kekuatan untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siang ini kita nyambung di dalam kaifiyah atau praktek sujud. Sebab hal ini pernah diisyaratkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada seorang yang umurnya orang yang 60 tahun, sholatnya terus menerus tanpa henti. Tapi kata Rasulullah, orang ini sholatnya tidak diterima. Padahal sholatnya 60 tahun terus menerus. Bapak-bapak ini sudah berapa lama sholatnya? Umurnya belum nyampe. Umurnya belum 60 tahun. Katakanlah 50, 40, 45, sholatnya berapa tahun? Itu. Kita kan kadang tobatnya terlambat, tapi alhamdulillah kita masih diparingi kesempatan untuk bertobat. Para jamaah, kata Nabi, ada 60 tahun orang ini sholat terus menerus tapi tidak diterima oleh Allah. Apa sebabnya? Ketika dia menunaikan ruku di dalam sholat, rukunya tidak sempurna. Ketika dia menunaikan sujud dalam sholat, sujudnya tidak diterima. Sampai sebegitu ya. Gara-gara sujud tidak sempurna, gara-gara ruku tidak sempurna. Kata Nabi, ada kalanya orang ini rukunya sempurna tapi sujudnya kagak sempurna. Atau sebaliknya, sujudnya sempurna tapi rukunya tidak sempurna, tidak diterima oleh Allah. Sampai sebegitunya. Inilah yang menjadikan, menggerakkan kita. Kalau momen ada majelis tentang kaifiyah tersebut, lalu kita nurut, lalu kita praktekkan di dalam ibadah sholat kita. Mungkin pertemuan siang ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya kita mengambil manfaat apa yang disampaikan Rasulullah SAW. Para jamaah, pertama dalam riwayat Muslim bahwa Nabi SAW ketika sujud itu, kana idza shalla farraja baina yadayhi hatta yabdu bayadu ibtai. Jadi ketika Nabi sujud itu, Rasulullah merenggangkan kedua sikunya, kedua tangannya, dan nampak putih ketiaknya. Kalau orang umroh atau orang yang tawaf menggunakan kain ihram, yang tawaf, yang haji, umroh, dalam keadaan dia niat, maka menggunakan kain ihram. Kalau sujud itu ketiaknya kelihatan. Atau mungkin ada jubah yang lengan pendek, itu longgar banget. Kalau sujud ketiaknya kelihatan. Kenapa kok kelihatan? Karena sikunya diangkat, dibuka. Jadi ketika sujud itu sikunya dibuka, sehingga nampak ketiaknya ngisis, ada angin masuk. Itu satu. Itu kalau sholatnya sendiri, bro. Tapi ini sholatnya jamaah, sampai megangkan begini, kena kepala sebelahnya, itu tidak sopan banget. Maka ketika sholat berjamaah, menyesuaikan siku yang diangkat itu agak ke dalam atau bahkan ditempelkan ke paha, tetap terangkat. Yang tidak boleh itu adalah lengannya ini nempel di lantai.
Nah itu yang tidak boleh. Sujud kok lengannya di lantai gini nempel. Nah itu tidak boleh. Harus diangkat. Itu sunnah diangkat. Nah anggota sujud itu ada 7. Wa asyara ala anfi. Lalu Nabi mengisyaratkan ke hidungnya. Al-jabhah wa asyara ala anfi. Ini sholat kalau begini posisi kopiahnya tidak sah. Maka kalau sholat diangkat supaya ada lapangannya untuk sujud. Jadi saya di beberapa masjid kalau ngaji ada jamaah itu habis qomat itu posisi kopiahnya macam begini. Kita lihat di sini sampai putih-putih dari jauh. Kenapa? Karena yang sujud kopiahnya. Yang sujud itu harus dahi. Maka diangkat. Yang pakai udung-udung yang mumbul itu harus diupayakan supaya dahinya nempel. Itu pertama. Al-jabhah wa asyara ala anfi. Dahi Nabi isyaratkan ke hidung. Maka dahi hidung itu nempel di tempat sujud. Kalau panjenengan menggunakan sorban, lebar sorbannya. Jangan sampai sorban itu ke tempat sujud menghalangi, lalu sujudnya di sorban ini tidak sah. Sorban yang dipakai lalu sujudnya di atas sorbannya itu tidak sah. Kalau memang pas sholatnya kebagian di luar panas, jangan dipakai, ditaruh di tempat sujud di atas sorban, itu boleh. Tapi kalau bersujud pada sesuatu yang dia pakai oleh tubuhnya, menyebabkan itu namanya terhalang untuk sujud. Jadi ada satu direnggangkan, kedua tidak nempel ini lengan di lantai, gitu kan? Ketiga anggota sujud dahi, lalu hidung ke hidungnya. Kedua telapak tangan. Kedua telapak tangan kalau sujud itu nempel. Pertama dum asabi dirapatkan jari-jarinya. Bukan mencengkram begini atau begini kayak orang mau push up. Gini, bukan. Nempel rata. Plek, ya, plek rata, nempel. Dirapatkan, tidak jari dibuka begini, bukan. Dirapatkan. Dum asabi, dirapatkan jari-jari tangannya. Dan dihadapkan ke kiblat. Itu sunnah. Jadi ke kiblat lurus. Itu nempelkan kedua telapak tangan. 1, 2, 3. Lalu 2 lutut. Lalu 2 ujung telapak kaki. Ujung telapak kaki kita itu ketika sujud, ini jari-jari kakinya jangan begini, tetapi dilipat sehingga ujung jarinya menghadap ke kiblat, agak ditekan. Ija sajadta fadha kaffaika warfa mirfaqaika. Rawahu Imam Muslim. Jika engkau sujud, letakkanlah kedua telapak tanganmu, angkat kedua sikumu. Itu hadis Muslim. Ija sajada dhamma asabi'ahu. Jika engkau bersujud, maka tempelkan, rapatkan ujung-ujung jarinya. Dalam hadis yang lain, diarahkan ke kiblat. Untuk sujud, karena Nabi juga ruku yang tidak sempurna atau sujud tidak sempurna. Sujud sama dengan ruku. Apa itu? Posisi tulang punggung itu rata, bukan melengkung. Lalu meninggalkan perkara yang hukumnya sunnah untuk menghindarkan diri dari mengganggu orang lain lebih utama daripada mengerjakan hal yang sunnah namun mengganggu orang lain. Itu yang saya katakan tadi, mestinya dibuka lebar, kan berjamaah, ini mengganggu orang. Itu sunnah memang, tapi karena berjamaah mengganggu orang, maka mengganggu orang itu tidak lebih baik. Maka agak ditarik ke dalam, sebagaimana dalam hadis, sikunya merapat atau mendekat ke pahanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka di dalam sujud dianjurkan untuk berdoa.
subhana rabbiyal a'la atau subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, atau subhanaka Allahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Sesungguhnya doa atau tasbih sujud itu adalah untuk mengisi nuansa rohani kita. Sebab sebenarnya sujud Allahu Akbar. Ketika sujud tidak baca apa-apa itu nggak apa-apa, boleh. Cuma ngapain kita sujud? Kata Nabi, hatta tatma'inna sujudan, sampai betul-betul sujudmu itu tamakninah, tenang. Untuk mendukung rasa tenang itu, maka nyambungkan hati kita ke Allah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jadi banyak doa sujud, doa ruku bebas menjadi pilihan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah boleh. Subhana rabbiyal azim boleh. Subhana rabbiyal a'la boleh. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi boleh. Kalau sujud, kalau ruku subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, atau subhanaka Allahumma bihamdika Allahumma ighfirli boleh. Banyak doa-doa atau tasbih ketika ruku maupun ketika sujud. Barakallahu lana wa lakum. Mudah-mudahan sedikit yang kita sampaikan ini bisa kita amalkan di dalam kehidupan kita ketika sholat kita. I'tadilu fi sujud, bersikap pertengahan ketika sujud. Wala yabsut ahadukum dira'aihi in bisatul kalbi. Jangan salah seorang di antara kalian menempelkan lengannya di lantai atau di sejadah seperti anjing yang duduk. Nah, itu larangannya di situ. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.